Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu terus mikir, gimana ya kebiasaan kita sehari-hari? Kayak apa yang kita makan, berapa lama kita tidur, itu ternyata bisa jadi faktor penentu banget buat kesehatan otak kita di masa depan. Bahkan mungkin pengaruhnya lebih besar dari faktor genetika loh. Wah, itu pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya, iya, sangat mungkin. Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam berbagai wawasan menarik dari buku Brain Power, karya Catherine DeLange. Sumber ini tuh, wah isinya banyak banget penemuan soal cara kerja otak kita. Dan yang paling penting, langkah praktis apa sih yang bisa Anda lakukan? Ya, buat jaga pikiran tetap tajam, mood stabil, dan mungkin juga nunda penurunan kognitif pas kita tambah tua nanti. Betul sekali. Kita bakal lihat banyak aspek nih, mulai dari hubungan usus sama otak yang, wah ternyata ngobrol terus soal kekuatan tidur yang bukan cuma buat istirahat, tapi juga kayak waktu bersih-bersih otak gitu, sampai gimana olahraga, belajar hal baru, bahkan hubungan sosial kita, itu ngebentuk kesehatan mental dan kognitif kita. Anggap aja ini kayak panduan singkat buat Anda ya. Buat paham dan mulai ngambil kendali atas kesehatan otak Anda sendiri, mulai dari sekarang. Siap nggak nih bongkar beberapa rahasia biar otak kita tetap oke? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kayaknya kita perlu sepakat satu hal dasar dulu deh. Otak itu kan emang kompleks banget ya, tapi kesehatannya itu nggak bisa dipisah dari tubuh kita. Apa yang bagus buat badan, buat jantung, biasanya sih bagus juga buat otak. Tepat. Dan ini penting nih, penelitian terbaru makin nunjukin kalau gaya hidup kita, lingkungan kita sehari-hari, itu punya andil lebih besar loh dalam perubahan otak seiring usia dibandingin faktor genetik atau bawaan. Ini kabar baik banget kan? Artinya, banyak hal yang sebenarnya bisa kita kontrol. Jadi kalau kita ngomongin otak sehat di sini, maksudnya apa aja sih? Bukan cuma soal nanti pas tua nggak pikun gitu kan ya? Bukan cuma itu, jelas lebih luas. Termasuk juga gimana kita jaga mood, biar tetap stabil, enak gitu. Terus mencegah kondisi kayak depresi, kecemasan. Dan juga, ya itu tadi, mempertahankan fungsi kognitif kita. Fokus, memori, biar tetap tajam sepanjang hidup. Bukan cuma pas muda aja. Oke, oke. Dan perlu diingat juga ya, setiap otak itu unik. Nggak ada satu resep ajaib yang cocok buat semua orang. Beda-beda. Yang paling penting itu kesadaran kita sih, buat mulai ambil langkah proaktif. Jangan nunggu nanti-nanti atau nunggu ada masalah dulu baru gerak. Mulai aja sesegera mungkin. Setuju banget. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin koneksi yang paling bikin kaget kali ya, perut kita. Usus, otak kan rakus banget ya, pakai sekitar 20% energi tubuh. Tapi seringnya kita mikirin makanan tuh efeknya ke berat badan atau jantung, jarang ke otak. Padahal katanya ada dialog intens nih, antara usus sama otak. Gimana tuh ceritanya? Iya, ini menarik banget. Dialog ini banyak diperantarai oleh mikrobioma usus kita. Itu loh, triliunan mikroorganisme yang tinggal di sistem pencernaan kita. Oh, bakteri baik dan teman-temannya itu ya? Betul. Dan mereka ini bukan cuma numpang hidup aja. Mereka aktif banget. Mereka produksi vitamin penting, kayak vitamin B kompleks gitu. Terus juga neurotransmitter krusial. Contohnya nih, sekitar 50% dopamin kita itu kan buat mood, belajar, motivasi. Dan sebagian besar serotonin buat mood, rasa senang itu diproduksinya di usus, bukan di otak. Serius? Setengah dopamin kita dari usus? Wah, gak nyangka. Gimana kita bisa tahu pengaruhnya sebesar itu? Nah, ini dari studi-studi terutama pada hewan ya, misalnya tikus yang germ-free, yang dibesarin tanpa mikroba sama sekali. Itu perkembangan otaknya kurang optimal, terus respons stresnya juga jadi berlebihan gitu. Komunikasinya ini dua arah, salah satunya lewat saraf namanya saraf vagus. Terus mikroba ini juga bisa ngubah serat makanan jadi asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak ini sifatnya antiinflamasi, bagus buat otak. Wow, jadi PR kita gimana nih caranya biar teman-teman kecil di perut ini pada happy dan sehat? Kuncinya itu keragaman. Jadi usahakan makan makanan nabati yang bervariasi. Targetnya coba deh minimal 30 jenis makanan nabati beda-beda tiap minggu. 30? Banyak juga ya? Kedengarannya banyak, tapi itu termasuk buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan. Dicicil aja. Jangan lupa serat, itu makanan utama mereka. Terus, tidur yang cukup sama kelola stres juga penting banget.
Stres itu bisa ngerusak lapisan usus, bikin peradangan. Ngomong-ngomong soal makan, gimana dengan tren puasa intermiten? Ada manfaatnya nggak sih buat otak kalau kita biarin lapar sesekali gitu? Puasa intermiten ya? Penelitian pada hewan sih nunjukin hasil yang cukup menarik. Jadi membatasi jendela waktu makan kita dalam sehari, itu kan. Nah, itu dikaitin sama potensi umur panjang. Terus perlindungan terhadap penyakit kayak Alzheimer. Juga ada indikasi peningkatan plastisitas otak sama memori kerja. Mekanismenya gimana tuh? Wah, kompleks sih. Tapi diduga melibatkan beberapa hal. Kayak aktivasi jalur perbaikan sel di tubuh, terus peningkatan molekul namanya BDNF. Itu penting banget buat belajar dan memori. Sama penggunaan keton sebagai bahan bakar alternatif buat otak yang katanya lebih efisien. Itu kan di hewan ya. Kalau di manusia, udah ada bukti kuat belum? Terus perbaikan kognitif pada orang dengan gangguan kognitif ringan setelah puasa atau pembatasan kalori. Tapi ya ini bukan buat semua orang. Respons setiap orang bisa beda-beda banget. Penting banget buat konsul ke dokter dulu sebelum nyoba. Oke, dicatat. Terus, ada nggak sih diet spesifik yang udah terbukti paling bagus gitu buat otak? Kayak makanan super gitu. Wah, kalau makanan super satu jenis gitu, agak susah ya ngebuktiinnya secara ilmiah. Kan kita makannya kombinasi, tapi kita bisa belajar dari pola makan di daerah-daerah blue zones. Itu loh area yang penduduk usia 100 tahunnya banyak banget, pola makan mereka tuh dominan nabati. Nah, yang secara konsisten terbukti secara ilmiah itu diet Mediterania. Itu udah banyak studi nunjukin bisa ngurangin risiko stroke, depresi, sama Alzheimer. Bahkan ada studi namanya SMILES, itu nunjukin kalau diet gaya Mediterania bisa signifikan banget ngurangin gejala depresi berat. Diet mind juga sering disebut-sebut tuh. Iya, betul. Diet mind itu kayak variasi dari diet Mediterania, tapi dirancangnya khusus buat kesehatan otak. Studi observasional nunjukin kalau orang yang patuh banget sama diet ini, risikonya kena Alzheimer bisa berkurang sampai setengahnya loh. Wow. Fokusnya apa aja tuh diet mind? Mirip sih sama Mediterania, banyakin sayuran hijau, buah beri, kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan. Terus batas-batasin daging merah, makanan olahan, sama lemak jenuh. Intinya banyak tanaman, lemak sehat. Nah, lemak sehat. Omega 3 sering banget disebut penting. Penting banget. Otak kita tuh isinya banyak lemak struktural. Kita butuh keseimbangan antara omega 3 sama omega 6. Omega 3 itu antiinflamasi. Sumbernya kayak ikan berlemak, salmon, sarden, biji chia, kenari. Omega 6 itu cenderung proinflamasi. Nah, diet modern kita seringnya kelebihan omega 6. Jadi, cukupin omega 3 itu penting buat komunikasi sel otak, jaga mood, sama nurunin risiko demensia. Oh ya, jangan lupa juga polifenol. Itu antioksidan kuat dari tumbuhan warna-warni kayak beri, coklat hitam, teh hijau, bagus buat kognisi. Ada lagi gak kaitan penting antara makanan sama penyakit otak yang perlu kita tahu? Ada nih hubungan yang kuat banget antara diabetes tipe 2 sama Alzheimer. Saking kuatnya, Alzheimer kadang disebut diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3, baru dengar. Iya, jadi resistensi insulin itu kan masalah utama di diabetes tipe 2, ternyata bisa juga terjadi di otak. Kalau insulin nggak bisa kerja dengan baik di otak, pasokan energi sel otak jadi keganggu. Dan ini dikaitin sama penumpukan plak amiloid yang jadi ciri Alzheimer. Makanya kontrol berat badan, aktif gerak, makan serat, batasi gula dan alkohol berlebih itu penting banget buat ngurangin risiko keduanya. Oke. Pindah topik ya. Pilar penting lainnya, tidur. Kita sering nganggap tidur ya cuma buat istirahat badan aja. Padahal katanya otak justru sibuk banget pas kita tidur. Sibuk banget. Tidur itu waktu krusial buat konsolidasi memori. Jadi, pas kita tidur, terutama di tahap tidur dalam atau slow wave sleep, otak itu kayak muter ulang pengalaman penting hari itu. Ingatan dipindahin dari penyimpanan jangka pendek di hipokampus ke penyimpanan jangka panjang di neokorteks. Koneksi antar sel saraf yang penting diperkuat, yang nggak perlu dipangkas atau dilemahkan. Efisiensi. Tidur juga kayaknya bisa memprioritaskan ingatan yang ada muatan emosinya atau yang dianggap penting sama otak kita. Wah, jadi saran klasik tidur cukup sebelum ujian itu beneran ada dasar ilmiahnya ya? Bener banget. Dan bukan cuma tidur setelah belajar buat konsolidasi ya, tapi juga sebelum belajar. Kalau kita kurang tidur sebelum belajar, kemampuan otak buat nyerap informasi baru itu bakal keganggu banget. Tidur siang juga bisa bantu loh.
Tidur siang singkat buat naikin kewaspadaan. Kalau lebih lama, sekitar 60-90 menit, bisa masuk ke slow wave sleep yang bantu memori tadi. Terus hubungan tidur sama resiko Alzheimer gimana? Katanya ini lagi banyak diteliti ya? Iya, ini area penelitian yang lagi panas banget. Jadi kurang tidur, terutama kalau tahap tidur dalam atau slow wave sleep-nya keganggu, itu terkait erat sama penumpukan protein jahat, protein kayak amyloid dan tau di otak, yang jadi ciri khas Alzheimer. Sebaliknya juga gitu, kalau protein ini udah numpuk, dia bisa ganggu pola tidur kita. Jadi kayak lingkaran setan. Waduh, terus gimana dong? Nah, pas tidur dalam atau flow wave sleep inilah ada sistem namanya sistem glimfatik di otak yang kerjanya paling efisien. Sistem ini tugasnya kayak tukang bersih-bersih, ngeluarin sampah metabolik, termasuk protein-protein jahat tadi. Jadi tidur yang berkualitas itu kunci buat detoksifikasi otak alami. Idealnya berapa lama sih tidur yang bagus buat kesehatan otak jangka panjang? Kalau lihat data dari studi-studi besar ya, kayaknya sekitar 7 jam per malam itu titik optimal buat orang dewasa parubaya. Tidur yang konsisten kurang dari 6 jam atau malah kelebihan, lebih dari 9 jam terus-terusan, itu dikaitin sama risiko penurunan kognitif yang lebih tinggi. Selain ke memori, apalagi sih dampak kurang tidur yang perlu kita waspadai? Secara kognitif, wah, performa kita bisa setara sama orang mabuk loh. Ini udah dibuktiin di studi simulasi nyetir. Dan yang bahaya, kita cenderung nggak sadar ngeremehin seberapa parah penurunan kemampuan kita itu. Terus secara emosional, kita jadi lebih gampang marah, lebih reaktif. Bagian otak yang ngatur emosi, amigdala, jadi lebih aktif, terutama sama hal negatif. Sementara bagian otak yang ngerem emosi, korteks prefrontal, kerjanya melemah. Menariknya lagi, pas tidur REM waktu kita mimpi, itu kayaknya ada proses terapi semalam gitu. Jadi beban emosional dari ingatan hari itu diproses, tapi pelajarannya tetap kita simpan. Gimana kita bisa tahu kalau kita ini sebenarnya kurang tidur? Kan kadang ngerasa biasa aja. Dan soal kualitas tidur, sepenting apa sih? Tanda-tanda klasiknya sih biasanya sangat bergantung sama alarm buat bangun. Terus siang hari rasanya lemes, gampang ngantuk. Gampang marah juga bisa. Atau ngidam banget kafein atau makanan manis buat nambah energi. Kualitas tidur itu sama pentingnya sama kuantitas. Percuma tidur lama tapi nggak nyenyak. Masalah kayak sleep apnea, ngorok parah sampai henti napas sesaat, itu ningkatin risiko kognitif banget. Cara paling bagus buat tahu kebutuhan tidur Anda, coba deh pas libur, bangun alami tanpa alarm. Butuh berapa jam? Idealnya sih kita butuh sekitar 10-20 menit buat bisa terlelap pas udah di kasur. Oh ya, ada yang unik nih. Ternyata persepsi kita soal tidur juga ngaruh loh. Ada studi nunjukin, cuma dengan diberitahu kalau Anda tidur nyenyak semalam, padahal mungkin enggak, itu bisa ningkatin performa kognitif dan mood besoknya. Efek placebo yang kuat. Wah, menarik ya. Terus rasa pusing atau grogi pas baru bangun tidur, itu namanya inersia tidur. Itu normal kok. Otak butuh waktu buat panas lagi, bisa beberapa menit sampai 1 jam lebih. Mengenali irama ultradian kita juga bisa bantu. Itu siklus energi naik turun sekitar 90 menitan sepanjang hari. Jadi bisa atur kapan waktu kerja fokus, kapan istirahat. Oke. Mantap soal tidur. Pilar berikutnya nih, yang katanya kalau cuma boleh pilih satu hal, banyak ahli bakal nyaranin ini, gerak. Gaya hidup kita kan makin banyak duduk ya. Ternyata ini nggak cuma buruk buat fisik, tapi juga buat otak kita. Betul banget. Olahraga itu salah satu intervensi paling efektif buat mencegah demensia. Aktivitas fisik intensitas sedang yang teratur itu bisa bikin otak kita tampak 10 tahun lebih muda loh secara biologis dan bisa ngurangin risiko masalah kognitif sekitar 20-33%. Ini nggak harus olahraga berat kok. Jalan cepat rutin atau bahkan berkebun itu udah termasuk. Kok bisa sih olahraga menyehatkan otak? Gimana caranya? Caranya macam-macam. Pertama jelas ningkatin aliran darah ke otak. Pembuluh darah di otak jadi lebih sehat. Kedua, ngurangin faktor risiko demensia lain kayak tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas. Ketiga, ningkatin molekul BDNF tadi yang penting buat pertumbuhan dan koneksi antar sel saraf. Bahkan ada bukti mungkin bisa merangsang lahirnya sel otak baru, neurogenesis, di area memori kayak hipokampus. Jenis olahraga apa yang paling bagus kalau gitu? Idealnya sih kombinasi. Rekomendasi WHO itu minimal 150 menit aerobik intensitas sedang per minggu. Kayak jalan cepat, sepeda, renang gitu ya?
Ditambah latihan kekuatan otot, kayak angkat beban atau push up 2 kali seminggu. Aerobik bagus buat aliran darah dan BDNF. Latihan kekuatan ternyata juga bagus buat ningkatin perhatian dan memori, terutama pada lansia. Ada juga temuan menarik, olahraga yang butuh skill dan koordinasi, kayak tenis atau menari, itu kayaknya ngasih dorongan BDNF lebih besar dibanding olahraga monoton kayak lari di treadmill. Tapi yang paling penting sih konsisten dan hindari duduk terlalu lama. Bangun dan gerak tiap jam itu bagus. Selain buat cegah demensia, olahraga juga bagus buat kesehatan mental kan ya? Banget. Udah banyak bukti kalau olahraga itu sama efektifnya, kadang malah lebih bagus dibanding obat antidepresan atau anti cemas untuk kasus ringan sampai sedang. Studi besar nunjukin orang yang rutin olahraga punya hari-hari dengan kesehatan mental buruk yang lebih sedikit. Olahraga tim kayaknya bagus banget efeknya. Durasi optimal buat mood itu sekitar 45 menit 3-5 kali seminggu. Nggak perlu berlebihan juga. Kalau yoga dan mindfulness gimana? Kan lagi ngetren juga tuh. Yoga punya manfaat unik ya. Selain nurunin hormon stres kortisol, yoga bisa ningkatin mood. Ada studi yang bandingin sama jalan kaki, efek mood yoga lebih bagus. Yoga juga bisa ningkatin neurotransmitter penenang namanya GABA di otak. Terus bisa ngubah pola gelombang otak jadi lebih rileks tapi fokus. Bahkan bisa ngubah struktur otak, nambah materi abu-abu di hipokampus, ngecilin amigdala, pusat takut pada orang stres. Mindfulness atau latihan sadar penuh di saat ini tanpa menghakimi juga menjanjikan, terutama buat ngurangin persepsi nyeri kronis sama mencegah depresi kambuh lagi. Tapi, ya kita perlu realistis juga. Kualitas penelitiannya macam-macam. Ini bukan obat mujarab buat semua masalah. Perlu pendekatan yang seimbang. Oke. Selain fisik, gimana cara kita ngelatih otak secara mental? Game brain training yang banyak iklannya itu beneran efektif nggak sih? Kalau bukti ilmiahnya sih buat game-game komersial itu agak lemah ya. Biasanya sih Anda jadi jago main game itu aja, tapi efeknya jarang banget nular ke kemampuan kognitif umum kita di kehidupan sehari-hari. Aktivitas kayak ngisi teka-teki silang, main catur, atau yang paling penting terus belajar hal baru, itu mungkin sama bagusnya atau malah lebih bagus. Belajar hal baru ya? Iya, itu kunci banget. Dan ini nyambung ke penemuan keren kalau otak orang dewasa itu ternyata masih bisa numbuhin sel saraf baru, neuron baru. Terutama di hipokampus, pusat belajar dan memori. Proses ini namanya neurogenesis dewasa. Dulu kan dianggapnya nggak mungkin. Faktor yang dorong ini mirip sama yang bikin tikus lebih pinter di lingkungan yang diperkaya, olahraga, terpapar hal baru, novelty, sama sosialisasi. Belajar dan aktivitas mental yang menantang itu juga ngebangun yang namanya cadangan kognitif. Cadangan kognitif. Maksudnya? Itu kayak bantalan mental gitu. Bikin otak kita lebih tahan banting terhadap kerusakan karena penuaan atau penyakit kayak Alzheimer. Orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pekerjaannya menantang secara mental, itu cenderung nunjukin gejala demensia lebih lambat. Meskipun mungkin kerusakan di otaknya sama. Mekanismenya bisa jadi karena koneksi otaknya lebih kuat atau cara otaknya memproses informasi lebih efisien. Kalau kemampuan bahasa gimana? Katanya jadi bilingual atau bisa banyak bahasa itu bagus buat otak ya? Perhatian, kan otak harus terus milih bahasa mana yang dipakai, mana yang ditekan. Studi secara konsisten nunjukin kalau orang bilingual itu rata-rata ngalamin gejala demensia 4-5 tahun lebih lambat dibanding yang cuma bisa satu bahasa. Ini kontribusi signifikan ke cadangan kognitif tadi. Wah, lumayan jauh ya bedanya. Musik juga sering disebut bagus. Iya, musik juga mirip. Musisi itu seringkali nunjukin keunggulan di berbagai fungsi kognitif, memori, fungsi eksekutif, kemampuan spasial, dan koneksi di otaknya juga lebih kuat. Bukti nunjukin ini lebih karena latihan musiknya itu sendiri bukan cuma bakat bawaan. Belajar musik di usia berapapun itu bermanfaat dan ngebangun cadangan kognitif juga. Terus, sekedar dengerin musik yang Anda suka itu juga udah bagus. Bisa ngeaktifin sistem reward di otak, ningkatin mood, ngurangin stres. Oke, udah banyak banget nih. Diet, tidur, olahraga, stimulasi mental. Terus, gimana dengan hubungan sosial kita? Penting nggak sih itu buat otak? Penting banget, vital malah. Contohnya nih, orang yang menikah itu punya risiko demensia lebih rendah dibanding yang lajang atau udah ditinggal pasangan, duda janda. Tapi, kualitas hubungannya itu penting banget ya. Pernikahan yang nggak bahagia malah bisa lebih buruk buat kesehatan mental dibanding melajang.
Kenapa bisa gitu? Mungkin karena interaksi sosial positif sehari-hari, terus gaya hidup sehat bareng pasangan, sama dukungan emosional. Keintiman fisik yang teratur pada lansia juga dikaitin sama fungsi kognitif yang lebih baik loh. Kalau kesepian gimana? Katanya ini jadi epidemi baru ya, terutama di zaman sekarang. Nah, penting nih bedain antara isolasi sosial sama kesepian. Isolasi itu kondisi objektif, sendirian. Kalau kesepian itu perasaan subjektif, merasa nggak terhubung, meskipun mungkin lagi rame. Dan iya, kesepian kronis itu buruk banget buat otak. Secara evolusi, itu kayak sinyal bahaya buat kita balik ke kelompok. Secara biologis, kesepian kronis bisa micu peradangan berlebih, bikin otak jadi hiperwaspada sama ancaman sosial, ganggu tidur, terus percepat penurunan kognitif dan risiko Alzheimer. Yang agak ironis, di negara maju justru anak muda yang laporin tingkat kesepian lebih tinggi dibanding lansia. Terus solusinya gimana dong kalau merasa kesepian? Fokusnya ke kualitas hubungan, bukan sekedar jumlah temen atau kenalan. Kalau pakai media sosial, usahain buat interaksi aktif, buat nyambung beneran, bukan cuma scrolling pasif. Coba lawan pikiran negatif otomatis yang sering muncul barengan sama rasa sepi. Terus, nemuin tujuan hidup itu bantu banget. Bisa lewat kerjaan, hobi, jadi relawan. Ada tips unik nih, sensasi fisik hangat kayak mandi air hangat gitu, katanya bisa sementara ngeredain perasaan dinginnya kesepian. Pelihara hewan bisa bantu juga nggak? Kalau buat manfaat fisik, buktinya agak campur aduk ya. Tapi buat kesehatan mental lebih menjanjikan. Hewan peliharaan bisa jadi katalis sosial, bikin kita ngobrol sama orang lain, terus ngedorong kita punya rutinitas, dan pastinya ngasih persahabatan. Katanya, ngelihat hewan peliharaan kita itu bisa ngaktifin area otak yang sama kayak pas kita lihat anak kita sendiri, terkait emosi dan ikatan. Oke. Lingkungan fisik juga ngaruh ya, tadi disebutin, kayak cahaya sama alam gitu. Iya banget. Kehidupan modern kita ini agak ngacoin ritme alami tubuh kita terhadap cahaya. Kita kebanyakan kena cahaya, terutama cahaya biru dari layar gadget, pas malam hari. Ini nekan produksi hormon tidur melatonin, ganggu jam biologis, ngerusak kualitas tidur, dan bisa ngaruh ke mood juga. Sebaliknya, pas siang hari kita malah kurang kena cahaya terang alami. Padahal, paparan cahaya terang di pagi hari itu penting banget buat nyetel jam tubuh. Ningkatin kewaspadaan, katanya efeknya setara kopi. Naikin mood dan bikin tidur malam lebih nyenyak. Entah itu hutan, taman, pantai, itu terbukti bisa nurunin stres, ningkatin mood, rasa bahagia, sama fungsi kognitif juga, perhatian, memori, kreativitas. Ada teori namanya restorasi perhatian. Intinya alam itu ngasih daya tarik lembut yang bisa mulihin kemampuan kita buat fokus. Koneksi psikologis kita sama alam itu bahkan lebih penting daripada sekedar ada di dekat alam. Ruang biru kayak pantai atau danau mungkin punya manfaat ekstra. Kalau nggak bisa keluar, lihat gambar alam atau pakai VR alam aja udah bisa ngasih sebagian manfaatnya loh. Isu peradangan atau inflamasi juga sering disebut-sebut terkait penuaan dan penyakit otak ya? Iya, peradangan kronis tingkat rendah itu salah satu ciri penuaan. Dan ini erat banget kaitannya sama gaya hidup. Stres kronis, diet yang buruk, banyak gula, lemak jenuh, makanan olahan, obesitas. Peradangan ini jadi faktor risiko utama buat banyak penyakit kronis, termasuk depresi dan Alzheimer. Orang yang umurnya panjang banget, centenarian, itu cenderung tingkat peradangannya rendah banget. Jadi ngendaliin peradangan lewat diet, kayak Mediterania tadi, cukup omega-3, olahraga teratur, jaga berat badan ideal itu kuncinya. Contoh spesifik nih ya, penyakit gusi. Ternyata bakteri dari infeksi gusi kronis itu bisa masuk ke aliran darah, nyampe ke otak, terus micu peradangan dan produksi plak amiloid di sana. Ini nunjukin pentingnya jaga kebersihan mulut. Wow, sampai ke gusi ya hubungannya. Satu lagi nih yang mengejutkan, hubungan antara pendengaran sama demensia. Ini penting banget. Kehilangan pendengaran itu ternyata jadi faktor resiko demensia nomor 1 yang bisa dimodifikasi. Yang paling besar pengaruhnya di antara faktor gaya hidup lain. Serius? Nomor 1? Iya, kehilangan pendengaran ringan aja udah gandain resiko demensia. Kalau sedang, naikin 3 kali lipat. Kalau berat, 5 kali lipat. Gila. Kok bisa gitu? Kemungkinannya ada beberapa. Bisa jadi karena beban kognitifnya nambah. Otak kerja ekstra keras buat dengar atau nebak-nebak. Bisa juga karena jadi lebih gampang terisolasi secara sosial. Atau mungkin ada perubahan struktur di otaknya langsung. Intinya, penting banget buat ngelindungi pendengaran kita dari suara bising, rutin tes pendengaran, dan jangan ragu pakai alat bantu dengar kalau memang dibutuhkan. Pakai alat bantu dengar itu terbukti bisa memperlambat penurunan kognitif. Wah, ini benar-benar komprehensif ya pembahasannya.
Setelah dengar semua ini, pasti banyak dari kita yang jadi pengen bikin perubahan nih. Tapi kan ngebentuk kebiasaan baru atau ngilangin kebiasaan lama itu susah banget ya rasanya. Gimana sains bisa bantu kita soal ini? Kebiasaan itu emang kuat banget. Sekitar 40% tindakan kita sehari-hari itu udah otomatis, udah jadi kebiasaan. Otak ngelakuin itu biar efisien energinya. Prosesnya itu ngelibatin bagian otak depan, korteks prefrontal, buat kontrol di awal, terus bagian lain, striatum, buat otomatisasi dan reward. Kebiasaan itu biasanya dipicu sama isyarat atau cue, bisa waktu tertentu, lokasi, tindakan sebelumnya, kondisi emosi, atau bahkan orang lain. Terus gimana cara efektif buat ngebentuk kebiasaan baik? Biar nempel gitu. Kuncinya, manfaatin isyarat tadi secara sadar. Coba tempelin kebiasaan baru ke rutinitas yang udah ada. Misalnya, mau minum vitamin tiap hari. Taruh botolnya di sebelah sikat gigi, jadi abis sikat gigi langsung ingat minum. Bikin rencana yang spesifik banget. Pakai format jika X, maka Y. Contoh, jika saya selesai makan siang, maka saya akan jalan kaki 10 menit. Terus, mulai dari yang kecil banget. Yang realistis, jangan langsung muluk-muluk. Konsistensi itu ngalahin intensitas atau tekad kuat sesaat. Ngulang terus lebih penting. Rata-rata butuh sekitar 2 bulan loh biar suatu kebiasaan jadi otomatis. Oke, mulai dari kecil dan konsisten ya. Nah, kalau mau ngilangin kebiasaan buruk gimana? Kan udah otomatis banget tuh. Itu emang lebih susah. Strateginya, pertama, coba bawa lagi ke kesadaran. Misalnya, catat tiap kali Anda ngelakuin kebiasaan buruk itu, biar sadar polanya. Kedua, ubah lingkungan Anda. Bikin kebiasaan baik jadi gampang diakses, kebiasaan buruk jadi susah. Contoh, jangan simpen cemilan nggak sehat di rumah. Ketiga, kelola stres. Karena stres itu bisa ngelemahin kontrol diri kita, bikin kita gampang balik ke kebiasaan lama yang ngasih reward instan. Keempat, coba ganti respons lama dengan yang lebih sehat dalam rutinitas yang sama. Misal biasanya sore ngemil manis, coba ganti dengan buah atau kacang. Tapi saran terbaik dari saya sih, mulailah dengan satu kebiasaan sehat buat otak yang menurut Anda bakal Anda nikmati. Rasa senang atau kepuasan intrinsik pas ngelakuinnya, itu prediktor paling kuat buat keberhasilan jangka panjang. Wah, tips yang bagus banget tuh. Luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Mulai dari hubungan usus otak yang nggak disangka-sangka, pentingnya tidur buat bersih-bersih otak, sampai gimana koneksi sosial, alam, bahkan cara kita ngelihat stres itu bisa ngaruh. Ternyata banyak banget ya tuas yang bisa kita tarik buat ngerawat aset paling berharga kita ini. Pesan utamanya jelas banget sih menurut saya. Kesehatan otak Anda dalam jangka panjang itu sangat-sangat dipengaruhi sama pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap hari. Dan kendali itu sebagian besar ada di tangan Anda sendiri, bukan cuma soal takdir atau genetik aja. Jadi nggak perlu nunggu waktu yang tepat atau nunggu ada masalah dulu. Mulailah dari yang kecil hari ini juga. Pilih aja satu hal dari obrolan kita tadi yang paling bikin Anda tertarik atau yang rasanya paling mungkin buat Anda terapkan. Ingat, ini investasi jangka panjang buat otak Anda. Mungkin ada pertanyaan refleksi, nih buat Anda di rumah minggu ini, dari semua wawasan tadi, satu perubahan kecil apa sih yang paling pengen Anda coba terapin dalam hidup Anda sekarang? Dan kenapa langkah kecil itu yang rasanya paling menarik atau paling mungkin buat Anda saat ini? Coba direnungkan deh. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.